Oke, kita ambil contoh ujian BTA-PPI gitu ya. Jadi kan standar di kampus kita itu kan orang yang lulus dari kampus kita itu kan sebenarnya disyaratkan minimal dia menguasai eh, keislaman dasar, kaidah-kaidah keislaman dasar dan menghafal minimal hafal juz 30 gitu ya. Minimal hafal juz 30. Makanya dibuat prosedur, dibuat mekanisme bagaimana biar itu terjadi. Ya, artinya biar dibuat mekanisme agar terlaksana itu tujuan tersebut. Maka dibuat semacam ujian, kuliah dan sebagainya, ada program pesantrenisasi untuk mendukung itu, kan gitu kan? Sehingga yang lulus nanti diberi sertifikat BTA-PPI, gitu loh ya. Nah, tapi sekarang kita lihat, benar nggak sih sebenarnya yang memegang sertifikat BTA-PPI itu mereka sudah benar-benar juz 30-nya hafal gitu, benar atau tidak? Banyak yang tidak juga kan, kalau kamu lihat kan? Ya toh? Nah, makanya ini yang saya sebut dengan contoh kredensialisme, gitu ya. Jadi punya sertifikatnya, tapi tidak punya kompetensinya, gitu loh ya. Jadi ini yang disebut dengan fenomena kredensialisme di dalam pendidikan, gitu kan. Ini baru pada level BTA-PPI, belum pada level akademik, gitu ya. Misalkan gelar S1, gelar S2, gelar S3, gitu kan. Banyak sekali orang yang lebih berorientasi pada gelarnya tetapi ternyata tidak memiliki kompetensinya. Nah, itu akibatnya apa nanti kalau berlanjut seperti itu? Akibatnya adalah delegitimasi gelar keilmuan atau delegitimasi ijazah. Artinya apa? Ijazah itu lambat laun akan dianggap sebagai sesuatu yang tidak ada maknanya. Dan tren ke arah situ sudah mulai terjadi loh di kota-kota besar di Indonesia. Ya, sekarang banyak juga sudah mulai banyak ini di kota-kota besar di Indonesia kayak di Jogja gitu. Rekrutmen pegawai itu sudah nggak lagi melihat pada ijazahnya, tapi melihat pada kompetensinya. Nah, berarti kan kalau ada ketidakpercayaan kepada gelar atau kepada ijazah, ini kan bisa kita katakan sebagai bencana akademik. Berarti kan proses akademik itu dianggap tidak ada maknanya, gitu kan? Nah, ini bahayanya di situ. Kalau kredensialisme di dalam dunia pendidikan itu terus berlanjut. Makanya fenomena-fenomena yang muncul, misalkan ada orang yang memalsukan ijazah, ada orang yang memalsukan sertifikat, ada orang yang jual beli ijazah, itu kan ya. Itu kan sebenarnya fenomena-fenomena yang lahir dari mental kredensialisme tadi itu. Makanya kalau Randall Collins mengatakan ini sebagai penyakit mental. Kredensialisme itu penyakit mental, gitu loh ya. Dan nanti turunannya banyak. Salah satunya apa? Salah satunya itu ijazah palsu, gitu ya. Jadi orang itu lebih bangga memegang sertifikat dibandingkan memiliki kompetensi yang sebenarnya seharusnya dibuktikan dengan sertifikat tersebut, gitu kan. Oke, sampai sini bisa dipahami ya tentang fenomena kredensialisme di dalam dunia pendidikan.